Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, hingga saat ini harga daging sapi di tanah air masih sangat mahal. Dijual Rp120.000 per kilogramnya. Bahkan pantauan kami di beberapa lokasi harganya mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga jual daging sapi ditekan hingga mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Apakah permintaan presiden tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah ataukah justru sebaliknya? Dan mengapa harga daging sapi di tanah air begitu mahal, hampir 3 lipat dibandingkan harga daging sapi yang dijual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia? Nanti kami akan menghadirkan dialognya, namun terlebih dahulu kami sampaikan dulu perkembangan berita lainnya pemirsa. Jalur Pantura yang melintasi Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang akan dipakai pada mudik lebaran tahun ini kondisinya bergelombang dan juga berlubang. Dan saat ini proses pengerjaan perbaikan masih terus dilakukan dan ditargetkan akan selesai pada 10 hari sebelum lebaran. Inilah kondisi jalur utama Pantura Brebes, Jawa Tengah, mulai dari perbatasan Pantura Cirebon hingga memasuki kota Brebes. Masih banyak ditemukan jalan yang berlubang dan bergelombang seperti di jalur Pantura, Losari, dan Tanjung Brebes. Kerusakan jalan juga ada pada sambungan lantai jembatan, banyak besi beton sambungan jembatan yang terkelupas dari cor-coran beton. Dan untuk mengantisipasi arus mudik mendatang, Bina Marga Jawa Tengah melakukan perbaikan jalan dan jembatan di sejumlah titik. Salah satunya perbaikan jalan dan jembatan jalur Pantura Tanjung hingga jalur Pantura Kaligangsa Brebes. Seluruh perbaikan jalan dan jembatan rusak diperkirakan akan selesai pada 10 hari sebelum lebaran. Pemirsa, pembangunan Simpang Susun Semanggi hari ini mulai dilakukan dan sejak kemarin arah jalur cepat dari arah Semanggi menuju Selipi ditutup selama 14 bulan dan akan dibuka kembali pada tanggal 12 Agustus 2017. Proses revitalisasi Semanggi yang menghubungkan arus dari Cawang Hotel Indonesia dan Selipi Blok M sudah memasuki tahap pemasangan tiang pancang. Untuk memperlancar proses pembangunan, sebagian jalur cepat harus ditutup. Dengan penutupan jalur tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas pada jam tertentu, terutama pada sore hari. Targetnya Susun Semanggi akan selesai dalam 18 bulan atau sekitar bulan Agustus 2017. Keberadaannya diklaim akan mengurangi kemacetan Jakarta hingga 30%. Dari Jalan Selipi hingga Blok M atau yang dikenal dengan Loop Sarbini, jalur cepat di lokasi putar ditutup dan akan dilakukan penyempurnaan jalan di jalur lambat ke arah dinding penahan tanah. Sementara Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Sudirman dan Tamrin atau yang dikenal dengan Loop Sultan, jalur cepat di lokasi putar ditutup dan akan dilakukan penyempurnaan jalan di jalur lambat ke arah dinding penahan tanah dan pemasangan separator di ruas Jalan Gatot Subroto. Untuk Jalan Sudirman hingga Jalan Gatot Subroto atau yang dikenal dengan Loop Mulia, jalur cepat di lokasi putar ditutup dan akan dilakukan penyempurnaan jalan di jalur lambat ke jalur pejalan kaki. Sementara Jalan Sudirman hingga Jalan Selipi atau yang dikenal dengan Loop Polda, jalur cepat di lokasi putar ditutup dan akan dilakukan penyempurnaan jalan di jalur lambat ke jalur pejalan kaki. Upaya pengurangan kemacetan tentu saja disambut gembira oleh warga. Yang harus diantisipasi, jangan sampai upaya menyelesaikan kemacetan justru membuat macet. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan seperti apa dampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi terhadap arus lalu lintas khususnya pada malam hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama reporter kami Irfan Tanjung. Irfan, seperti apa kondisi kemacetan di Simpang Susun Semanggi pada malam hari ini? Ya, baik, terima kasih Aryo dan pemirsa. Memang kemacetan di ibu kota diibaratkan sebagai sebuah cerita yang tidak ada ujungnya. Bahkan terlebih saat ini sedang ada pembangunan flyover Simpang Susun di Semanggi yang dimana proses pembangunan ini
telah terjadi penutupan di beberapa ruas jalan di Sudirman hingga di Semanggi ini. Di antaranya adalah penutupan ruas jalan atau jalur cepat di kawasan Semanggi tempat saya berdiri saat ini. Selain itu memang penutupan jalur cepat dari Jalan Sudirman menuju Cawang ini telah dilakukan sejak tanggal 6 Juni 2016 yang lalu. Dan memang penutupan beberapa jalur ini akan dilakukan secara bertahap nantinya, yang dimana pada pertama kali ini jalur yang ditutup adalah jalur kawasan di Sudirman menuju Cawang, Jakarta. Selain itu juga dampak dari penutupan jalur cepat ini memang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di seputaran Semanggi yang terjadi sejak sore tadi hingga saat ini. Namun volume kendaraan pada malam hari ini memang berkurang karena juga banyak masyarakat yang telah melakukan aktivitas mereka untuk berbuka puasa di rumahnya mereka masing-masing. Selain itu juga, selain dampak dari kemacetan yang terjadi pada sore hari ini, memang kendaraan roda 2 maupun roda 4 dialihkan ke jalur lambat, Aryo, dari arah Hotel Indonesia menuju Cawang. Namun untuk jalur cepat ke arah Senayan dan Blok M tetap dibuka oleh pihak kepolisian. Selain itu juga dari arah arus lalu lintas dari arah Sudirman menuju Cawang saat ini memang sudah normal kembali. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi akibat dari penutupan jalur cepat di daerah Sudirman menuju Cawang ini, pihak kepolisian juga telah diturunkan untuk mengantisipasi atau mengamankan arus lalu lintas di sekitaran Sudirman menuju Cawang. Dan tidak hanya itu saja, Aryo, bahwa rencananya pembangunan flyover Simpang Susun ini akan memudahkan arus lalu lintas dari Cawang dan Selipi mengarah ke Sudirman. Begitu pula dari arah Cawang ke arah Hotel Indonesia bisa langsung melewati flyover Simpang Susun Semanggi tanpa harus melewati kolong Semanggi. Dan memang targetnya dari pembangunan flyover Semanggi ini akan memakan waktu hingga 18 bulan mendatang. Ya, demikian Aryo, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Itulah pemirsa laporan Irfan Tanjung tentang dampak lalu lintas dari pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dimulai pembangunan tiang pancangnya hari ini. Terima kasih Irfan. Dan beralih ke berita berikutnya pemirsa, mantan anggota Komisi 7 DPR Dewi Yassin Limpo divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap pembangunan pembangkit listrik di Papua. Setelah proses panjang peradilan terhadap kasus dugaan suap proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua digelar hari ini, Pengadilan Negeri Tipikor menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Dewi Yassin Limpo, mantan anggota Komisi 7 DPR. Meski vonis yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, derai air mata pun tidak terbendung di wajah mantan anggota Komisi 7 DPR ini usai mendengar putusan hakim. Dewi dan asistennya Bambang Wahyu Hadi yang juga jatuh hukuman serupa divonis bersalah karena menerima uang suap $177.000 Singapura. Beralih ke masalah daging pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menjual daging bersubsidi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, yakni Rp39.000 per kilogramnya. Sementara harga jual daging sapi di pasaran mencapai Rp120.000, bahkan di beberapa lokasi pantauan kami mendapati dijual dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mensubsidi daging untuk warga Jakarta dengan menggunakan kartu Jakarta Pintar menuai polemik. Pasalnya daging yang akan dijual seharga Rp39.000 per kilo ini berupa daging beku. Namun apakah daging beku baik saat dikonsumsi? Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kusmedi Priharto menjelaskan bahwa daging beku ini tidak berbahaya, hanya jangka mengkonsumsi daging beku lebih lama hingga 4-6 bulan lamanya. Kandungan serat dan daging pun cukup baik dan tidak berpengaruh sama sekali. Daging mentah kalau didiamkan itu dia bisa tahan antara 3 sampai dengan 5 hari di kulkas. Tapi kalau dia dibekukan maka dia akan di freezer ya. Itu dia akan tahan 4 sampai dengan 6 bulan di situ. Nah, proses pembekuan itu sendiri justru produk daging beku merupakan suatu alternatif pilihan pengawetan daging supaya tahan lama, karena selain proses kerusakan daging dapat terhambat juga proses pembekuan tidak merubah daging ke bentuk olahan yang lain. Pembekuan daging sendiri harus minus 20 hingga 30 derajat Celcius dan proses pembekuan tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan proteolitik.
Artinya jika daging beku tersebut dicairkan dengan cara yang benar, maka daging tersebut akan tetap bagus. Dari Jakarta, Budi Mulyawan, MNC Media, memberitakan. Pemirsa, mengapa harga daging sapi di Indonesia lebih mahal hampir 3 kali lipat dibandingkan harga daging sapi yang dijual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia? Dan mengapa persoalan ini selalu berulang menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri? Itulah 2 pertanyaan utama yang akan kami jawab dalam dialog kami usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.